Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada para pemegang saham, komisaris, dan anggota direksi PT Jaswindo 3 Perkasa Tbk, serta kepada para undangan lain dalam acara rapat umum pemegang saham tahunan untuk tahun buku 2025 PT Jaswindo 3 Perkasa Tbk. Selanjutnya, kami atas nama keluarga besar PT Jaswindo 3 Perkasa Tbk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin sekalian yang telah berkenan menghadiri rapat umum pemegang saham tahun ini. Adapun susunan acara yang telah kami rangkai adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan. Yang ketiga, acara pokok yaitu rapat umum pemegang saham tahunan dengan agenda rapat yang telah disebutkan dalam panggilan rapat tertanggal 7 Mei 2026 yang memuat melalui situs web Bursa Efek EasyKase serta situs web perusahaan yang meliputi: pertama, persetujuan laporan tahunan perseroan tahun 2025 termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan direksi mengenai kegiatan perseroan, dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi perseroan yang diaudit oleh akuntan publik, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota direksi dan komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Equate at the charts. 2. Penentuan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2025. Yang ketiga, penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2026. Yang keempat, pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium direksi dan komisaris perseroan, serta pembagian tugas dan wewenang. Yang kelima, penunjukan kembali susunan pengurus perseroan. Yang keenam, pemberian wewenang kepada direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, pengalihan, dan melepaskan hak serta mengagungkan atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan perseroan dan anak perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha perseroan dan anak perusahaannya. Yang ketujuh, persetujuan atas rencana pembelian kembali buyback saham perseroan. Dan yang terakhir, perusahaan anggaran dasar perseroan. Demikianlah rangkaian mata acara yang telah kami susun dalam acara ini. Selanjutnya, perkenankan saya membacakan tata tertib rapat umum pemegang saham tahunan PT Jaswindo 3 Perkasa sebagai berikut. Yang pertama, rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, menurut ketentuan anggaran dasar perseroan, keputusan rapat umum pemegang saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dan jumlah suara yang dikeluarkan secara sah. Yang ketiga, dalam hal pembahasan setiap acara rapat, ketua rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Prosedur yang akan ditempuh. Yang pertama, ketua rapat memberikan kesempatan untuk bertanya
dan atau menyatakan pendapat jika perlu dan hanya satu tahap. Yang kedua, hanya pemegang saham atau kuasa yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan yang menyatakan pendapat. Yang ketiga, para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi. Pertanyaan dan atau pendapat kemudian akan diserahkan kepada ketua rapat. Yang keempat, bagi pemegang saham atau kuasa yang hadir secara elektronik melalui Easy Case dapat mengisi pertanyaan atau pendapat pada kolom opinion statement yang tersedia di Easy Case. Yang kelima, setelah pertanyaan tersebut terkumpul, akan dipilih 2 pertanyaan dan secara bergilir, ketua rapat atau direktur yang ditunjuk akan menjawab atau menanggapinya. Yang keenam, setelah pertanyaan terakhir terjawab, akan dilakukan pengambilan keputusan. Yang ketujuh, hanya pemegang saham atau kuasa yang sah yang berhak mengeluarkan suara. Kedelapan, pengambilan keputusan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, ketua rapat menanyakan apakah usul keputusan rapat dapat disetujui secara musyawarah mufakat dengan mengajukan pertanyaan kepada para pemegang saham. Kemudian, pemegang saham yang tidak setuju dan memberikan suara blanko diminta mengangkat tangan. Mereka yang tidak mengangkat tangan dinyatakan sebagai yang memberikan suara setuju. Jika semua pemegang saham setuju, maka keputusan rapat disimpulkan telah diterima oleh seluruh pemegang saham dan atau kuasa yang hadir dalam rapat secara musyawarah mufakat. Yang kedua, jika terdapat pemegang saham yang setuju, namun dengan tambahan usul untuk keputusan rapat, maka ketua rapat akan melakukan musyawarah dengan pemegang saham tersebut untuk mencapai keputusan. Dan jika tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan akan dilakukan dengan pemungutan suara. Yang ketiga, jika tidak semua pemegang saham atau kuasa yang hadir dalam rapat setuju dan terdapat pemegang saham yang abstain, maka keputusan rapat tidak dapat diambil secara musyawarah mufakat dan akan ditempuh dengan cara pemungutan suara. Yang keempat, jika pemungutan suara dilakukan, maka ketua rapat diminta pemegang saham atau kuasa yang tidak setuju dalam suara blanko untuk mengangkat tangan. Mereka yang tidak mengangkat tangan dinyatakan sebagai pemberi suara setuju. Yang kelima, bagi pemegang saham dan kuasa yang hadir melalui Easy Case dapat memberikan suaranya secara elektronik sesuai dengan mekanisme e-voting yang diatur dalam Easy Case. Yang keenam, setelah seluruh suara terkumpul dan diakumulasikan, maka ketua rapat akan menyimpulkan apakah usul yang akan diputuskan oleh pemegang saham tersebut disetujui atau ditolak. Kesembilan, satu saham memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, diminta untuk memberikan suara 1 kali saja, dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Sebelum rapat ini dibuka, kami akan memperkenalkan para anggota komisaris dan direksi perseroan yang hadir dalam rapat ini. Untuk itu, kami mohon kepada para anggota komisaris dan direksi perseroan yang namanya kami sebut untuk berdiri sejenak. Selamat datang kepada Tuan Profesor Dr. Made Sudarman selaku komisaris independen. Selamat datang kepada Dr. Anus Lukito Budiman selaku direktur. Selamat datang kepada Tuan Oi Hendro Susanto selaku direktur. Para hadirin yang kami hormati,
Marilah kita memasuki acara inti rapat umum pemegang saham tahunan. Kepada Bapak Profesor Dr. Made Sudarman, kami persilahkan. Terima kasih pembawa acara. Bapak dan Ibu para pemegang saham PT Jasindo 3 Perkasa Tbk, selanjutnya disebut perusahaan, dan seluruh undangan yang kami hormati, perkenankanlah kami terlebih dahulu mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya pada RPS, pada rapat pemegang saham tahunan untuk tahun buku 2025 yang dilakukan hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 di Hotel The Westin, room lantai 3 M3 Jalan Raya Lontar nomor 21 Surabaya Dan selanjutnya kami sebut rapat sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa rapat umum pemegang saham diketuai oleh seorang anggota komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Maka sebagai komisaris yang ditunjuk, saya akan membuka rapat ini berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 5 dan 6 Anggaran Dasar Perseroan. Untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham harus dilakukan dengan pemberitahuan dan panggilan kepada para pemegang saham perseroan melalui situs web Bursa Efek E6C dan situs web perusahaan. Dan untuk memenuhi ketentuan direksi perseroan telah melakukan satu pemberitahuan tentang akan diadakannya rapat umum pemegang saham tanggal 22 April 2026 melalui situs web Bursa Efek E6C dan situs web perusahaan. Panggilan rapat umum pemegang saham tahunan tanggal 7 Mei 2026 melalui situs web Bursa Efek E6C dan situs web perusahaan. Untuk itu perlu kami tanyakan kepada Ibu Notaris mengenai berapa jumlah nanti para pemegang saham atau yang kuasanya yang hadir pada dalam rapat hari ini. Apakah jumlah saham kuasanya yang hadir dan atau diwakili tersebutlah memenuhi quorum untuk menyelenggarakan rapat secara sah Terima kasih, waktu kami berikan pada Terima kasih. Notaris Terima kasih Bapak Ketua Rapat yang kami hormati. Perlu kami sampaikan bahwa setelah memeriksa daftar hadir para pemegang saham serta telah pula memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan, dapat kami informasikan bahwa dari 6.852.050.000 saham perseroan yang telah dikeluarkan oleh dan disetor oleh perseroan sampai dengan rapat ini sebesar 57.720.000 telah dibeli kembali oleh perseroan, sehingga terhitung dari 6.794.330.000 saham yang sah hadir dan atau diwakili dalam rapat sebanyak 6.506.857.300 saham atau mewakili 95,77% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dalam hal ini ketentuan quorum kehadiran dalam rapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan ketentuan keterangan dari Ibu Notaris dan dengan memperhatikan seluruh prosedur rapat yang telah sesuai dengan anggaran dasar perseroan, sehingga rapat menjadi sah dan mengikat untuk dilaksanakan. Maka oleh karenanya dengan ini saya selaku ketua rapat membuka rapat ini pada pukul 9:03 03.
agar dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal serta ketentuan-ketentuan pelaksananya. Oleh sebab itu rapat kami buka ya. Para pemegang saham yang terhormat, sesuai dengan panggilan yang telah dilakukan dalam situs web Efek SCC dan situs web perusahaan yang telah saya sebutkan sebelumnya, maka mata acara rapat adalah sebagai berikut. Yang pertama, persetujuan laporan tahunan perseroan tahun 2025 termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan direksi mengenai kegiatan perseroan, dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi perseroan yang diaudit oleh akuntan publik, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Dewan Direksi dan Komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 13 Desember 2025. 2. Penentuan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2025. 3. Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2026. Acara yang keempat, pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium direksi dan komisaris perseroan serta pembagian tugas dan wewenang. Kelima, penunjukan kembali susunan pengurus perseroan. Keenam, pemberian wewenang kepada direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan dan melepaskan hak serta mengagunkan atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan perseroan dan anak perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha perseroan dan anak perusahaannya. 7. Persetujuan atas rencana pembelian kembali buyback saham perseroan. 8. Perubahan anggaran dasar perseroan. Rapat diawali dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Acara rapat pertama yaitu persetujuan laporan tahunan perseroan tahun 2025 termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan direksi mengenai kegiatan perseroan, dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi perseroan yang diaudit oleh akuntan publik, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan tahun buku yang berakhir 30 Desember 2025. Saya bertindak sebagai komisaris hendak menyampaikan laporan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan kegiatan perseroan pada tahun 2025 kepada pemegang saham dan kuasanya beserta para hadirin. Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang saya hormati, puji syukur, alhamdulillah ya, puji Tuhan, kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena karunia-Nya, PT Jasindo 3 Perkasa Tbk mampu ya, melalui tahun 2005 dengan kinerja yang baik. Ya. Perkenalkan kami menyampaikan laporan atau tugas pengawasan Dewan Komisaris, implementasi strategik, penerapan tata kelola, serta implementasi keuangan yang berkelanjutan di tahun 2025. Kita melihat kondisi ekonomi 2025 ya. Ekonomi menunjukkan ya banyak resiliensi yang kuat dengan pertumbuhan PDB yang stabil ya, di kisaran 5%, dan upaya pemerintah mendorong hilirisasi industri dan transformasi digital menjadi motor penggerak pertumbuhan. Kebijakan fiskal dan moneter mampu menjaga tingkat inflasi, menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi industri yang kreatif dan keamanan dokumen. Penilaian direksi. Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas keberhasilan kinerja seluruh jajaran direksi tahun 2005. Direksi telah berhasil dalam mengimplementasikan strategik usaha yang telah dicanangkan. Keberhasilan ini buah dari ketepatan eksekusi manajerial dan optimalisasi biaya yang diversifikasi produk serta inovasi produk secara efektif.
Manajemen juga telah berhasil mengimplementasikan strategi ekspansi pasar sambil terus menjaga rasio keuangan tetap sehat di tahun 2025. Kinerja perusahaan menunjukkan cukup impresif ya, dengan penjualan sebesar 2.383 miliar ya, atau naik sekitar 31,5% dibandingkan tahun 2024. Sebesar yang 2024 2.116,3 miliar. Laba bersih juga tumbuh ya, yang menjadi 375 miliar, naik 47,9% dari tahun 2004 sebesar 253,7 miliar ya. Dalam hal penerapan tata kelola ya, governance, Dewan Komisaris mendukung memperkuat ya, tata kelola ya, di seluruh jenjang organisasi. Kami meyakinkan bahwa integritas dan transparansi adalah fondasi utama untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Penerapan good corporate governance telah berjalan dengan konsisten dan secara berkala meninjau kebijakan, prosedur, dan praktek ya, GCG perusahaan yang ada, praktek GCG perusahaan ya. Dan Dewan Komisaris telah memastikan bahwa mekanisme pengawasan internal yang kuat telah diterapkan dan berfungsi dengan baik, sehingga risiko-risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan perusahaan dapat diidentifikasi dan dikelola secara efektif. Mengenai implementasi keuangan yang berkelanjutan, penerapan keuangan berkelanjutan telah menjadi komitmen dalam keselarasan aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup. Perusahaan terus melanjutkan program efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah produksi, pengembangan kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, serta mitigasi risiko lingkungan secara berkelanjutan. Mengenai kinerja di bawah Dewan Komisaris ya, Komite Audit telah membantu Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasan lewat evaluasi secara berkala dan efektif ya, sistem pengendalian internal serta proses pelaporan keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan proses bisnis. Komite Audit telah menjalankan peran dengan baik sehingga integritas laporan keuangan dan tata kelola terhadap peraturan tetap terjaga. Mengenai penilaian atas implementasi whistleblowing system, whistleblowing system telah menjadi sarana pelaporan dugaan pelanggaran atau kecurangan, berfungsi efektif sebagai alat deteksi dini dan pencegahan risiko kerugian bagi perusahaan. Setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Pengelolaan pengaduan dilaksanakan oleh Komite Audit dengan memperhatikan kriteria dan syarat pengajuan aduan. Pada tahun 2005, setiap aduan yang masuk telah diselesaikan dengan baik. Pandangan atas prospek usaha. Di tahun 2026, Dewan Komisaris optimis ya, perusahaan dapat melanjutkan tren pertumbuhan positif meskipun dinamika ekonomi global membawa risiko volatility harga, keunggulan perusahaan dalam teknologi percetakan tersertifikasi internasional, serta struktur permodalan yang sehat mampu memperkuat resiliensi perusahaan terhadap fluktuasi pasar domestik dan memberikan nilai tambah yang optimal serta berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham. Perubahan komposisi komisaris pada tahun 2005 tidak ada perubahan komposisi komisaris. Penghargaan, terima kasih. Atas nama komisaris saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pemegang saham, mitra bisnis dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada jajaran direksi dan seluruh karyawan atas kerja keras dan dedikasinya sehingga perusahaan mencatat pencapaian yang membanggakan di tahun 2025.
Semoga PT Jasindo 3 Perkasa Tbk dapat terus bertumbuh dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada Bapak Dr. Anus Lukido Budiman, Bapak Wi Hendro Susanto yang kami hormati selaku Direktur, untuk menyampaikan laporan direksi mengenai kegiatan perseroan pada tahun 2025 kepada pemegang saham dan kuasanya serta kepada para hadirin. Kami persilakan. Terima kasih kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat. Kami akan sampaikan laporan dari direksi mengenai kinerja perusahaan di tahun 2025. Jadi saya akan memberikan beberapa poin-poin penting aja karena yang lainnya sudah terangkum dalam laporan komisaris. Di tahun 2025, kondisi perekonomian, kita ketahui bahwa kondisi perekonomian di dunia juga kurang begitu bagus. Pemerintah menetapkan PDB pada kisaran 5%. Kemudian kita sampaikan bahwa strategi kebijaksanaan perusahaan adalah melakukan transformasi digital security yang terintegrasi. Kemudian yang kedua, strategi perusahaan adalah menjaga stabilitas keuangan perusahaan dan cash flow yang kuat. Kemudian yang berikutnya adalah strateginya adalah pengelolaan sumber daya manusia yang menjadi aset perusahaan yang terpenting. Dan selanjutnya strateginya adalah pemasaran yang tepat sasaran. Kemudian saya sampaikan juga target dan realisasi serta kendala yang terjadi di tahun 2025. Di tahun 2025 perusahaan berhasil menoreh rekor pertumbuhan kinerja yang cukup membanggakan. Tercatat pendapatan mencapai 2.783 miliar atau tumbuh 31,5%. Pertumbuhan ini melebihi dari target perusahaan. Kemudian kinerja berikutnya adalah laba bersih. Laba bersih juga meningkat 47,9% menjadi 375 miliar. Pertumbuhannya juga mencapai target kinerja yang rata-rata 10%. Keberhasilan ini merupakan buah dari komitmen manajemen dalam meningkatkan kinerja melalui langkah efisiensi, kemudian melalui inovasi produk, dan juga mengantisipasi tantangan-tantangan seperti volatilitas harga, fluktuasi nilai tukar, serta juga kondisi geopolitik. Kemudian berikutnya juga tata kelola perusahaan. Karena kita ketahui bahwa tata kelola perusahaan merupakan hal yang terpenting dan kunci untuk menjaga kepercayaan dari pemangku kepentingan. Implementasi daripada tata kelola yang terpenting adalah adanya kode etik, budaya kerja yang menjadi panduan, transparansi, kemudian akuntabilitas, dan lain sebagainya. Kemudian kita sampaikan adalah prospek usaha di tahun 2026. Memasuki 2026, manajemen optimis bahwa permintaan terhadap digitalisasi layanan publik dan juga security printing tetap akan tumbuh, ditopang oleh kuatnya konsumsi domestik serta kelanjutan transformasi digital nasional.
Direksi telah menyiapkan strategi pengembangan produk inovatif berbasis digital untuk tetap menjadi pemimpin pasar di industri security printing. Untuk prospek usaha di 2026, perusahaan menargetkan adanya pertumbuhan yang moderat, kurang lebih sekitar 10% baik di penjualan maupun di laba bersih. Demikianlah laporan pertanggungjawaban direksi. Mewakili direksi, saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit atas dukungan dan arahnya, dan serta kepada seluruh karyawan atas dedikasi yang telah diberikan kepada kita di tahun 2000. Terima kasih atas nama direksi W. Alan Wibisono. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan direksi berkenaan dengan laporan direksi mengenai kegiatan perseroan pada tahun buku 2025 dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi perseroan tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Kini kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, terutama yang berkaitan dengan mata acara rapat pertama ini. Baik, apabila ada pertanyaan, kami persilakan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah dibagikan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, atau mengisi pertanyaan atau pendapat pada kolom yang telah tersedia di ECC. Pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah yang berkaitan atau yang berhubungan dengan rapat pertama, acara pertama tadi yang telah dibacakan oleh direksi. Ya, kalau tidak ada pertanyaan ya, sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara ya, secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usul atau kalau ada usul untuk acara yang pertama ini. Kemudian yang memberikan suara belangko berharap mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Dan bagi pemegang saham dan kuasanya yang hadir ya, lewat ECC dipersilakan memberikan hak suara melalui sistem Kami persilakan kepada Ibu Notaris ya, untuk menghitung jumlah suara yang tidak setuju dan yang abstain. Terima kasih Bapak Ketua Rapat yang terhormat. Oleh karena jumlah suara yang setuju sebanyak 6.711.300 atau 99,97%. Terus suara tidak setuju nihil, absen 2.146.000 atau 0,033%. Dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, maka dapat disimpulkan bahwa usulan direksi dapat diterima dan disetujui. Terima kasih. Ya baik, oleh karena para pemegang saham atau kuasanya yang menyetujui mata acara yang pertama ya, seperti apa yang disampaikan tadi ya oleh Ibu Notaris ya, baik jumlah maupun persentasinya, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk agenda rapat pertama yaitu menyetujui laporan tahunan perseroan tahun 2005 termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan direksi mengenai kegiatan perseroan, dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi perseroan yang telah diaudit
akuntan publik serta memberikan pembebasan tanggung jawab ya sepenuhnya kepada para direksi dan komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 13 Desember 2025. Marilah kita lanjutkan pada acara yang kedua, yaitu perseroan penentuan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2025. Selanjutnya kami persilakan kepada direksi yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Lukito Budiman selaku Direktur untuk menyampaikan mengenai penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2025. Kami persilakan. Terima kasih kepada Ketua Rapat atas waktunya. Berikut ini pemaparan kami mengenai penggunaan laba untuk tahun buku 2025. Penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2025 adalah sebesar 354.310.726 dan ditetapkan penggunaannya sebagai berikut. 1. Sebesar 210.624.430.000 akan dibagikan sebagai dividen final, sehingga setiap saham mendapatkan dividen sebesar Rp31 atau sebesar 60% dari laba tahun berjalan perseroan yang digunakan untuk pembayaran dividen tunai kepada 6.794.330.000 saham pemegang saham. Sisa laba tahun berjalan sebesar 140.821.80.726 dibukukan sebagai saldo laba yang belum dicadangkan, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada direksi perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dengan pembagian dividen tunai tersebut, termasuk tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal, dan cara pembayaran dividen tersebut. Demikian Ketua Rapat. Baik, terima kasih. Ini kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara yang kedua ini tadi telah dibacakan oleh direksi. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah dibagikan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, atau dengan mengisi pertanyaan pendapat pada kolom yang tersedia di E6. Pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berhubungan dengan acara rapat yang kedua. Baik, kalau tidak ada ya, sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara ya, secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usul atau atas usul acara yang kedua ya. Yang tidak menyetujui diharap mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki. Baik, kalau tidak ada, kemudian yang memberikan suara blanko terhadap diharap mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili. Dan bagi pemegang saham kuasa yang hadir lewat E6, dipersilakan untuk memberi hak suara melalui e-voting. Ya, kami persilakan nanti setelah e-voting itu untuk Ibu Notaris ya, untuk menghitung jumlah suara yang tidak setuju dan yang abstain ya. Terima kasih Bapak Ketua Rapat yang terhormat. Oleh karena jumlah suara yang setuju
sebanyak 6.506.857.000 atau 100%, tidak setuju 200, dan abstain 100. Dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, maka dapat disimpulkan bahwa usulan direksi dapat diterima dan disetujui. Terima kasih. Ya, makasih Ibu Notaris ya. Oleh karena para pemegang saham atau kuasanya yang menyetujui pada rapat yang kedua, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Notaris tadi, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan rapat untuk agenda rapat yang kedua menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemilik atau entitas induk untuk tahun 2025 sebesar 351 miliar ya 410.310.276 untuk menetapkan penggunanya sebagai berikut: sebesar 210 miliar ya 210.624.230.000 akan dibagikan sebagai dividen final, sehingga setiap saham mendapatkan dividen sebesar Rp13 atau sebesar 60% dari laba tahun berjalan perseroan yang digunakan untuk pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham, yaitu 6.790.330.000 saham ya. Sisa laba tahun berjalan sebesar 140.880.726 dibukukan sebagai saldo laba yang belum dicadangkan, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada direksi perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dengan pembagian dividen tunai tersebut, termasuk tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal, dan cara pembayaran dividen tunai tersebut. Marilah kita lanjutkan pada acara yang ketiga, yaitu penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2026. Bapak dan Ibu pemegang saham yang terhormat, kami mengusulkan kepada rapat untuk menunjuk kantor akuntan publik Paul Hadi Winata, Hidayat Arsono, Retno, Palilingan, dan rekan, dan akuntan publik Adi Susanto CPI untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2026 atas pertimbangan, atau dengan kami telah mempertimbangkan, yaitu merupakan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, memiliki pengalaman dan reputasi yang baik untuk melakukan audit pada bidang usaha perseroan, serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya yang akan diberikan kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik dimaksud. Untuk itu kami memberi kesempatan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara yang ketiga ini. Dan apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah dibagikan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, atau dengan mengisi pertanyaan atau pendapat pada kolom yang tersedia di isi-isi. Pertanyaan dapat diajukan hanyalah pada acara yang berhubungan dengan acara yang ketiga. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usul untuk acara yang ketiga. Yang tidak setuju diharap mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.
Baik. Yang memberikan suara belangko mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang diwakili atau diwakili. Baik, kalau ada. Kami dan pemegang saham yang kuasanya yang hadir lewat ECKCI dipersilakan untuk memberikan hak suara melalui sistem e-voting. Ya, kami persilakan Ibu Notaris ya untuk menghitung jumlah suara yang tidak setuju dan yang abstain. Silakan Bu. Terima kasih Bapak Ketua Rapat yang terhormat. Oleh karena jumlah suara yang setuju sebanyak 6.490.021.891 saham atau 99,74%, tidak setuju 16.835.309 saham, suara absen 100 saham. Dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, maka dapat disimpulkan bahwa usulan direksi dapat diterima dan disetujui. Terima kasih. Baik ya. Oleh karena para pemegang saham ya atau kuasanya yang menyetujui mata acara sesuai tadi yang disebutkan oleh Ibu Notaris ya, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk agenda rapat yang ketiga yaitu menyetujui penunjukan kantor akuntan publik ya Paul Hadiwinata Hidayat Arsono Retno Palilingan dan rekan dan akuntan publik Adi Susanto CPI untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2026 dengan mempertimbangkan ya, merupakan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK, memiliki pengalaman dan reputasi yang baik ya, yang sangat baik untuk melakukan audit pada bidang usaha perseroan, serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya yang akan diberikan kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik yang dimaksud. Marilah kita lanjutkan acara rapat yang keempat, yaitu pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium direksi dan komisaris perseroan serta pembagian tugas dan wewenang. Bapak Ibu para pemegang saham yang terhormat, kami mengusulkan kepada rapat untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium direksi dan komisaris perseroan, menentukan tugas dan wewenang masing-masing direksi dalam rangka menjalankan perseroan. Kini kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan berkaitan dengan mata acara yang keempat ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah dibagikan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, atau dengan mengisi pertanyaan atau pendapat pada kolom yang tersedia di instruksi. Pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berhubungan dengan acara yang keempat. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara ya, secara lisan dengan cara mengangkat tangan usul untuk acara yang keempat ini. Yang tidak setuju berharap mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Baik, karena nggak ada yang mengangkat tangan, yang memberikan suara belangko diharap mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Dan bagi pemegang saham dan kuasanya hadir bisa mengisi ya, lewat isi KCI yang dipersilakan untuk memberikan hak suara melalui sistem e-voting. Baik, kami persilakan Ibu Notaris ya untuk menghitung jumlah suara yang tidak setuju dan yang abstain. Terima kasih Bapak Ketua Rapat yang terhormat. Oleh karena jumlah suara yang setuju sebanyak
506.857.200 saham atau 100%, tidak setuju nihil, absen 100 saham. Dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, maka dapat disimpulkan bahwa usulan direksi dapat diterima dan disetujui. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Notaris ya. Oleh karena para pemegang saham atau kuasanya yang menyetujui mata acara yang keempat ya, sesuai dengan disebutkan oleh Ibu Notaris ya, maka dengan demikian rapat disimpulkan bahwa keputusan untuk agenda rapat yang keempat yaitu menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, yaitu menentukan honorer direksi dan komisaris perseroan, menentukan tugas dan wewenang masing-masing direksi dalam rangka menjalankan perseroan. Marilah kita lanjutkan pembicaraan acara yang kelima, yaitu penunjukan kembali pengurus perseroan. Bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham yang terhormat, berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan direksi dan Dewan Komisaris periode 2023-2026 dengan susunan sebagai berikut: Direktur Utama UI Alan Wibisono, Direktur Bapak Dr. Sugito Budiman, UI Hendro Susanto, Sarah Pamela, Sulistiani Ikwanto, kemudian Dewan Komisaris Bapak Yongki Wijaya, Mahdi Sudarma, Jin Piri Ting. Dengan ini rapat mengusulkan untuk melakukan penunjukan kembali pemegang saham, penunjukan kembali pengangkatan kembali anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 2026-2029 dengan susunan sebagai berikut: Direktur Utama Bapak UI Alan Wibisono, Direktur Bapak Dr. Sugito Budiman, Direktur UI Hendro Susanto, Direktur Sarah Pamela, Direktur Sulistiani Ikwanto. Adapun Dewan Komisaris Bapak Yongki Wijaya, Komisaris Independen Mahdi Sudarma Profesor Dr. SC AKMM, Komisaris Bapak Jin Piriting. Kini kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara yang kelima ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah dibagikan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki, atau dengan mengisi pertanyaan melalui isi kisi. Pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berhubungan dengan acara rapat yang kelima ini. Sekarang kami lanjutkan pemungutan suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usul untuk acara yang kelima. Yang tidak setuju berharap mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili. Yang memberikan suara blanko diharap mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Dan bagi pemegang saham dan kuasanya yang hadir lewat SCKCI, dipersilakan untuk memberi hak suara melalui sistem e-voting. Baik, kami persilakan Ibu Notaris untuk menghitung dan menyebutkan ya untuk acara yang suara untuk acara yang kelima. Nah. Terima kasih Bapak Ketua Rapat yang terhormat. Oleh karena jumlah suara yang setuju sebanyak 6.433.624.709 saham atau 98,92%, tidak setuju 69.932.491 saham atau 1,075%, suara absen 100 saham. Dari seluruh jumlah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, maka dapat disimpulkan bahwa usulan direksi dapat diterima dan disetujui.
Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris ya. Oleh karena para pemegang saham atau kuasanya telah menyetujui seperti disampaikan oleh Ibu Notaris ya, kalau salah persentase 92 lebih ya, 92% ya, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk rapat agenda yang kelima yaitu menyetujui pemberhentian para pengurus perseroan yang ada yang ada sampai hari ini dengan ucapan terima kasih serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan dan pengurusan perseroan selama masa jabatannya. Kemudian menyetujui pengangkatan kembali anggota direksi dan dewan komisaris dengan susunan sebagai berikut. Direktur utama Bapak Wi Alan Wibisono. Ada 4 direktur yaitu Bapak Dr. Sugito Budima, Wi Alan Hendro Susanto, Sarah Pamela, Sulistia Ikwanto. Adapun komisaris utama yaitu Bapak Yongki Wijaya, Komisaris Independen Made Sudarma, Komisaris Jin Pire Ting. Efektif sejak diputuskan rapat umum pemegang saham tahunan pada tahun 2026 sampai dengan periode 2029. Marilah kita lanjutkan pembicaraan acara rapat yang ke-6 ya, yaitu pemberian wewenang kepada direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan dan melepaskan hak serta mengagungkan, menjaminkan sebagian besar harta kekayaan perseroan dan anak perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha dan anak perusahaannya. Bapak Ibu para pemegang saham yang kami hormati, dalam rangka ekspansi usaha, maka salah satu sumber pembiayaan yang dapat menjadi opsi adalah dengan menambah pinjaman, yang oleh karenanya memerlukan adanya jaminan baru. Dengan mengindahkan ketentuan pasal 17 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, pasal 102 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang perseroan terbatas, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk memberi wewenang kepada direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan menjaminkan aset perusahaan baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak untuk keperluan ekspansi usaha. Kini kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara yang kelima. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah disediakan atau yang dibagikan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, atau dengan mengisi pertanyaan atau pendapat pada kolom yang tersedia di isi. Pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berhubungan dengan acara yang kelima. Sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara ya, secara lisan dengan cara mengangkat tangan atau usul untuk acara yang ke-6 ya. Yang tidak setuju diharap mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Baik. Yang memberikan suara blanko diharapkan mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili. Dan pemegang saham dan kuasanya yang hadir lewat ECKC dipersilakan memberi hak suara melalui sistem e-voting. Ya, karena sudah keluar ya, bisa silakan Ibu Notaris sudah membacakan pada para pemegang saham. Terima kasih Bapak Ketua Rapat.
Oleh karena jumlah suara yang setuju sebanyak 6.424.764.000 saham atau 98,73%, suara tidak setuju 82.093.300 saham atau 1,26%. Untuk absen nihil. Dari jumlah suara saham yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, maka dapat disimpulkan bahwa usulan direksi dapat diterima dan disetujui. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Notaris. Oleh karena pemegang saham atau kuasanya melalui voting tadi ya, yang menyetujui 98,73% ya, 736% ya. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk agenda rapat yang ke-6 yaitu menyetujui memberikan wewenang kepada direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan, melepaskan hak serta menggunakan menjaminkan sebagian besar harta kekayaan perseroan dan anak perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha perseroan dan anak perusahaannya. Rapat memberi kuasa kepada direksi atau kuasanya untuk menghadap notaris ya, memberikan keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani surat-surat, strip akta-akta yang diperlukan, dan selanjutnya melakukan segala perbuatan hukum yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan pemberian kuasa tersebut. Mari kita lanjutkan pembicaraan pada acara rapat yang ke-7, yaitu persetujuan atas rencana pembelian kembali buyback saham perseroan. Selanjutnya kami silakan pada direksi yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Lukito Budiman selaku Direktur untuk menyampaikan rencana pembelian kembali atau buyback saham perseroan. Waktu kami persilakan. Terima kasih kepada Ketua Rapat. Dalam rangka menjaga keharmonisan antara kondisi pasar dan fundamental perseroan, serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dalam usaha perseroan, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, berikut hal yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan rencana pembelian kembali saham perseroan atau buyback. 1. Perseroan berencana akan melakukan pembelian kembali saham dengan nilai pembelian sebanyak-banyaknya 200 miliar rupiah yang sudah termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lain yang berkaitan dengan buyback. Nomor 2, jumlah lembar saham yang akan dibeli sebesar-besarnya 339.719.500 saham atau mewakili sebesar-besarnya 5%. Yang ketiga, sesuai dengan POJK nomor 13/2023, jumlah saham yang akan dilakukan buyback tidak akan melebihi 10% dari modal yang di-store perseroan. Dan saham yang beredar atau free float setelah pelaksanaan buyback tidak akan menjadi kurang dari 15% dari modal di sektor perseroan. Demikian Ketua Rapat. Terima kasih Pak Gito ya, mewakili direksi. Bapak Ibu para pemegang saham yang terhormat, kini kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara yang ke-7. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah dibagikan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dengan mengisi pertanyaan atau pendapat yang tersedia di SCKCI. Pertanyaan dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berhubungan dengan acara yang ke-7.
Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara ya, secara lisan dengan cara mengangkat tangan atau usul untuk acara yang ketujuh ini. Yang tidak setuju diharap mengangkat tangan dengan menyebutkan jumlah saham, nama, dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Kemudian yang memberikan suara blanko diharapkan mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Dan bagi pemegang saham dan kuasanya yang hadir lewat eksekusi dipersilakan memberikan hak suara melalui sistem e-voting. Baik, karena sudah bisa dihitung, silakan Ibu Notaris ya, yang dia e-voting ya, untuk membacakan ya. Terima kasih Bapak Ketua Rapat yang terhormat. Oleh karena jumlah suara yang setuju sebanyak 6.857.300 saham atau 100%, tidak setuju nihil, absen nihil. Dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, maka dapat disimpulkan bahwa usulan direksi dapat diterima dan disetujui. Terima kasih. Masih Bu Notaris ya. Tadi seperti apa yang dibacakan Ibu Notaris ya, acara yang sedang berjalan ini, oleh karena para pemegang saham atau kuasanya yang menyetujui 100% ya, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk agenda rapat yang ketujuh, yaitu menyetujui pembelian kembali saham atau buyback dengan nilai pembelian sebanyak-banyaknya 200 miliar ya, 200 miliar rupiah ya, yang sudah termasuk biaya perantara, pedagang efek, dan biaya lain yang berkaitan dengan buyback ya. Rapat memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pembelian kembali atau buyback saham perseroan untuk penghentian pelaksanaan pada direksi perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Marilah kita lanjutkan acara yang ke-8, yaitu perubahan anggaran dasar ya. Nah, usulan dari ketua rapat kepada ketua rapat untuk menyetujui perubahan ya pasal 3 ya anggaran dasar. Jadi komisaris ya, ketua rapat juga mengusulkan yang mengenai perubahan mengenai usulan kepada rapat untuk menyetujui perubahan pasal 3 anggaran dasar tentang maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan. Kini kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara yang ke-8 ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah dibagikan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, atau dengan mengisi pertanyaan atau pendapat pada kolom yang tersedia di isi kisi. Pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berkaitan dengan acara yang ke-8. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara ya, secara lisan dan dengan cara mengangkat tangan atas usul untuk rapat yang ke-8. Yang tidak setuju diharap mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki dan diwakili. Yang memberikan suara blanko diharap mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Dan bagi pemegang saham yang kuasanya hadir lewat eksekusi, dipersilakan memberikan hak suara melalui sistem e-voting, nanti akan dihitung oleh Ibu Notaris ya. Baik, silakan Ibu Notaris membacakan yang melalui e-voting ya. Terima kasih Bapak Ketua Rapat yang terhormat. Oleh karena jumlah suara yang setuju sebanyak 6.436.925.100
9 saham atau 98,92%, tidak setuju 69.932.291 saham atau 0,75% atau absen nihil dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, maka dapat disimpulkan bahwa usulan direksi dapat diterima dan disetujui. Terima kasih. Ya, benar. Baik, oleh karena para pemegang saham atau kuasanya yang menyetujui mata acara yang ke-8 seperti disampaikan Ibu Notaris, yaitu sekitar 98,93 lah, dibilang 98,925% ya. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk agenda rapat yang ke-8 yaitu menyetujui perubahan pasal 3 anggaran dasar tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Rapat memberi kuasa kepada direksi dan atau kuasanya untuk satu, melaksanakan penyesuaian perubahan dan atau penambahan anggaran dasar yang telah diputuskan dalam rapat dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait bagi anggaran dasar perusahaan publik ya. Menghadap notaris memberikan keterangan membuat dan menandatangani surat-surat strip akta-akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala perbuatan hukum yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan pemberian kuasa tersebut. Baik, karena tidak ada usulan-usulan yang akan dibicarakan dalam rapat hari ini, saya persilakan kepada Ibu Notaris untuk membacakan kesimpulan rapat pada hari ini. Silakan Bu Notaris. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 telah memutuskan 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan tahun 2025 termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan direksi mengenai kegiatan perseroan, dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan yang diaudit oleh akuntan publik, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota direksi dan komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 2. Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2025 sebesar Rp355.310.726 untuk menetapkan penggunaan sebagai berikut. 1. Sebesar Rp210.624.230.000 akan dibagikan sebagai dividen final, sehingga setiap saham mendapatkan dividen sebesar Rp31 atau sebesar 60,44% dari laba tahun berjalan perseroan yang digunakan untuk pembayaran dividen tunai pada pemegang 6.794.330 saham, 330.000 saham. 2. Sisa laba tahun berjalan sebesar Rp140.821.080.726 dibuka sebagai saldo laba belum dicadangkan, serta memberikan wewenang dan kuasa pada direksi perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dengan pembagian dividen tunai tersebut, termasuk tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal, dan cara pembayaran dividen tunai tersebut. 3. Menyetujui penunjukan kantor akuntan publik Paul Hadiwinata Hidayat Arsono Retno Palindingan dan rekan, dan akuntan publik Adi Santoso CPA untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2026 dengan mempertimbangkan
1. Merupakan akuntan pabrik dan kantor akuntan pabrik yang terdapat di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. 2. Memiliki pengalaman dan reputasi yang baik untuk melakukan audit pada bidang usaha perseroan, serta memberi kuasa dan wewenang pada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium dan persyaratan lain yang akan diberikan kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik dimaksud. 4. Menyetujui untuk memberikan kuasa pada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium direksi dan komisaris perseroan dan menentukan tugas dan wewenang masing-masing direksi dalam rangka menjalankan perseroan. 5. Menyetujui pemberhentikan para pengurus perseroan yang ada sampai hari ini dengan ucapan terima kasih serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau atas tindakan pengurusan perseroan selama masa jabatannya. Penunjukan kembali atau pengangkatan kembali anggota direksi dan dewan komisaris dengan susunan sebagai berikut. Direksi: Direktur Utama Bapak Oi Alan Bibisono, Direktur Bapak Dr. Andes Lukito Budiman, Direktur Bapak Oi Hendro Susanto, Direktur Ibu Sarah Pamela, Direktur Ibu Sulistiani Ikwanto. Dewan Komisaris: Komisaris Utama Bapak Yongki Wijaya, Komisaris Independen Bapak Made Sudarma, Profesor Dr. S.E. Sarjana Ekonomi HKMM, Komisaris Bapak Jinpir Ting. Efektif sejak ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan pada tahun 2026 sampai periode tahun 2029. 6. Menyetujui untuk memberikan wewenang pada direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan dan melepaskan hak serta mengagunkan, menjaminkan sebagian besar hak kekayaan perseroan dan anak perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha perseroan dan anak perusahaannya. Rapat memberi kuasa pada direksi atau kuasanya untuk menghadap notaris, memberikan keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani surat-surat atau akte-akte yang diperlukan, dan selanjutnya melakukan segala perbuatan hukum yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan pemberian kuasa tersebut. 7. Menyetujui pembelian kembali saham dengan nilai pembelian sebanyak-banyaknya 200 miliar rupiah yang sudah termasuk biaya perantaraan pedagang efek dan biaya lain yang berkaitan dengan buyback. Rapat memberi kuasa dan wewenang pelaksanaan pembelian kembali buyback saham perseroan termasuk penghentian pelaksanaan pada direksi perseroan dan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Rapat memberi kuasa kepada direksi atau kuasanya untuk 1. Melakukan penyesuaian, perubahan dan atau penambahan anggaran dasar yang telah diputuskan dalam rapat dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait bagi anggaran dasar perusahaan pabrik. 2. Menghadap notaris, memberikan keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani surat-surat akta-akta yang diperlukan, dan selanjutnya melakukan segala perbuatan hukum yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan pemberian kuasa tersebut. Demikian laporan hasil rapat putusan rapat tahunan tahun buku 2025. Baik, terima kasih Ibu Notaris ya. Bapak Ibu, para pemegang saham PT Jasindo 3 Perkasa Tbk atau kuasanya serta hadirin dan para undangan, rapat yang kami hormati, para undangan yang kami hormati, hasil rapat pemegang saham tahunan telah disampaikan oleh Ibu Notaris ya. Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang perlu dibicarakan dan dengan selesainya pembahasan semua mata acara rapat, maka rapat pemegang umum tahunan pemegang saham PT Jasindo 3 Perkasa Tbk kami akhiri dan kami tutup dengan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada MC. Demikian rapat umum pemegang saham tahunan PT Jasindo 3 Perkasa Tbk tahun buku 2025. Kepada para pemegang saham serta hadirin yang terhormat,
Dengan ini acara rapat kami tutup. Kami ucapkan selamat siang dan terima kasih. Bagi para pemegang saham yang kami hormati, dengan berakhirnya acara rapat umum pemegang saham tahunan, maka kami himbau agar para pemegang saham yang masih berada dalam ruangan rapat untuk dapat segera meninggalkan ruangan rapat. Hal ini sehubungan dengan pelaksanaan acara selanjutnya, yaitu public expose online yang akan dilakukan sesaat lagi. Terima kasih. Nambah terus saya tahan mengucapkan selamat. Mengucapkan selamat. Selamat